Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada animasi pembelajaran ini, kami akan membahas perkembangan peradaban Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Islam memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, tidak hanya sebelum kemerdekaan, tetapi juga setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Namun, perkembangan Islam pada masa pasca kemerdekaan tidak selalu berjalan dengan mudah dan mulus. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh dinamika politik, kebijakan pemerintah, serta hubungan antara Islam, negara, dan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan ini akan difokuskan pada perkembangan peradaban Islam di Indonesia pada 3 periode penting, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Sejarah mencatat bahwa Islam pernah mencapai masa kejayaan dan kemajuan dalam berbagai bidang. Namun, di sisi lain, umat Islam juga pernah mengalami masa kemunduran dan keterbelakangan. Di Indonesia, Islam berkembang melalui berbagai jalur, seperti perdagangan, pendidikan pesantren, dakwah, tasawuf, serta budaya. Melalui proses tersebut, Islam tumbuh dan berkembang hingga memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, umat Islam menghadapi tantangan baru, khususnya dalam menentukan posisi Islam dalam kehidupan bernegara. Perdebatan mengenai hubungan antara Islam dan negara menjadi salah satu dinamika utama dalam perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Pada masa Orde Lama, pasca kemerdekaan Indonesia, terjadi perdebatan ideologis antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Perdebatan ini berkaitan dengan dasar negara dan posisi Islam dalam sistem kenegaraan Indonesia. Salah satu peristiwa penting pada masa ini adalah perdebatan mengenai Piagam Jakarta. Meskipun aspirasi sebagian umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak terwujud, negara tetap menetapkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila. Untuk mengakomodasi kepentingan keagamaan, pemerintah membentuk Kementerian Agama. Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya meredakan konflik ideologis yang terjadi di masyarakat. Pada periode ini juga muncul berbagai partai politik serta latar belakang ideologi yang berbeda, seperti partai Islam, nasionalis, dan sosialis. Di kalangan umat Islam sendiri terjadi perpecahan, seperti keluarganya Nahdlatul Ulama dari Masyumi. Ketegangan ideologis yang tidak terselesaikan memicu munculnya konflik di beberapa daerah, seperti gerakan Darul Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan negara pada masa Orde Lama masih belum stabil dan penuh dinamika. Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Memasuki masa Orde Baru, umat Islam pada awalnya menaruh harapan besar terhadap pemerintahan baru. Hal ini karena umat Islam turut berperan dalam lahirnya Orde Baru. Namun, dalam praktiknya, pemerintah Orde Baru lebih berorientasi pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Peran politik umat Islam justru mengalami pembatasan. Salah satu kebijakan penting pada masa ini adalah fusi partai politik, di mana partai-partai Islam digabungkan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan. Kebijakan ini menyebabkan ruang gerak politik Islam menjadi lebih terbatas. Meskipun demikian,
perkembangan Islam tidak berhenti. Islam justru berkembang melalui jalur pendidikan, pemikiran, dan dakwah. Pada masa ini, muncul tokoh-tokoh intelektual Muslim yang mendorong pembaruan pemikiran Islam seperti gagasan Islam Yes, Partai Islam No. Selain itu, terjadi perkembangan dalam bidang pendidikan Islam seperti modernisasi pesantren dan penguatan institusi pendidikan keislaman. Dengan demikian, meskipun peran politik Islam dibatasi, peradaban Islam tetap mengalami perkembangan dalam aspek intelektual dan sosial. Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 menandai dimulainya masa reformasi. Pada masa ini, umat Islam kembali memperoleh ruang yang lebih luas dalam kehidupan politik dan sosial. Berbagai partai Islam bermunculan dan ikut serta dalam pemilihan umum. Selain itu, wacana penerapan syariat Islam di tingkat daerah kembali mengemuka, terutama setelah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Beberapa daerah mengajukan tuntunan penerapan syariat Islam secara formal. Namun, penerapan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dan perdebatan, baik di kalangan umat Islam sendiri maupun di masyarakat secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Islam, negara, dan masyarakat pada masa reformasi masih bersifat dinamis dan kompleks. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan peradaban Islam di Indonesia pasca kemerdekaan bersifat fluktuatif. Pada masa Orde Lama, dinamika ditandai oleh konflik ideologis. Pada masa Orde Baru, peran politik Islam dibatasi, namun berkembang dalam bidang pendidikan dan pemikiran. Sedangkan pada masa reformasi, umat Islam kembali memperoleh ruang yang lebih luas, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa peradaban Islam di Indonesia terus beradaptasi dalam bingkai ideologi Pancasila. Demikian animasi pembelajaran ini kami sampaikan dari saya Fadilah Najwa dan teman saya Khofifatul Mahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.